Baik, selamat pagi buat siswa-siswi kami kelas 7. Materi fisika kita hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi kita mengenai struktur bumi. Kalau kita review kembali pelajaran terakhir kita di minggu lalu itu berbicara mengenai gunung berapi. Kita sudah bahas seperti apa itu gunung berapi. Kemudian kita sudah bahas bagaimana pengklasifikasian gunung berapi berdasarkan catatan erupsinya, atau bahkan juga kita sudah bahas mengenai bagaimana klasifikasi daripada gunung berapi berdasarkan sumber erupsi dan kekuatan serta tinggi asap yang dihasilkan oleh daripada gunung berapi. Nah, kita mungkin juga sudah membahas, ini review aja. Kelas 7 boleh buka kembali bukunya di halaman 332. Itu berbicara mengenai gunung berapi. Ya. Bahkan di halaman 334 dijelaskan juga di sana bahwa bahaya itu gunung berapi itu seperti apa. Kemudian penanggulangan gunung berapi itu seperti apa. Kita sudah bahas bagaimana kita mampu menanggulangi bahaya daripada gunung berapi. Di sana ada poin-poin yang harus benar-benar harus Anda ingat, siswa ingat. Dikatakan sebelum terjadi letusan itu kita harus berbuat seperti apa. Kemudian selama terjadi letusan itu seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian setelah terjadi letusan, ya perlakuan apa yang harus kita lakukan. Kita bisa lihat di halaman 336 sampai dengan 337. Dan terakhir kita sudah bahas mengenai tingkat isyarat daripada gunung berapi. Jadi tingkat isyarat gunung berapi di Indonesia itu ada 4 statusnya. Ya, kalau berbicara mengenai awas, itu maknanya apa? Itu menandakan bahwa gunung berapi akan segera meletus. Ya, kemudian letusan ini berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Itu kalau awas, status awas. Nah, tindakan kita apa yang harus kita lakukan? Ya, wilayah yang terancam bahaya rekomendasi untuk dikosongkan. Artinya harus segera mengungsi. Kita harus segera mengungsi. Nah, status yang kedua saya baca dari atas, tingkat awas. Sekarang turun lagi ke bawah, yaitu tingkat siaga. Ya. Maknanya apa? Ini menandakan bahwa gunung berapi akan meletus atau menimbulkan bencana. Kemudian peningkatan intensif kegiatan seismik terjadi dalam status siaga. Jika kecenderungan peningkatan berlanjut, letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu. Itu. Jadi kalau misalkan pemerintah sudah katakan status siaga, ada kemungkinan besar bahwa letusan gunung berapi itu terjadi dalam waktu rentan 2 minggu berikutnya. Ya. Nah, tindakan apa yang harus kita lakukan itu Anda boleh baca di halaman 338 ya. Sosialisasi perlu dari pemerintah. Penyiapan saran darurat perlu juga dari pemerintah dan masyarakat. Nah, kemudian status yang ketiga adalah waspada. Ya, waspada ini maknanya ada aktivitas di dalam gunung berapi. Nah, kemudian kita juga akan mendengar nanti adanya kenaikan aktivitas level normal. Jadi ada peningkatan aktivitas di dalam gunung berapi kalau statusnya waspada. Kemudian kalau Anda masih ingat dikatakan bahwa terjadi sedikit perubahan dalam status waspada tadi ya. Terjadi sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma yang ada di dapur daripada gunung berapi. Nah, tindakan-tindakan seperti apa itu perlu juga penyuluhan atau sosialisasi dari pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat, dan juga sebagai badan penanggulangan bencana nasional boleh juga. Itu tindakan-tindakan. Nah, status yang keempat ini status level terendah normal, yaitu maknanya tidak ada gejala aktivitas atau tekanan daripada dapur magma tadi. Jadi gunung berapi itu normal, level aktivitas dasar. Jadi inilah aktivitas level paling dasar daripada tingkat isyarat daripada gunung berapi. Jadi Anda harus ingat
bahwa tingkat isyarat daripada gunung berapi itu di Indonesia itu ada 4, dimulai dari level terendah yaitu normal, kemudian naik ke level yang kedua waspada, ke level yang ketiga siaga, dan ke level yang keempat adalah awas. Artinya kalau misalkan kita mendengarkan isyarat atau misalkan laporan dari pemerintah katakan waspada, siaga, awas, maka siswa harus mampu memberikan tindakan-tindakan seperti apa. Karena kita sudah mengenal makna daripada tingkat isyarat daripada gunung berapi. Nah, itu sedikit review kembali mengenai gunung berapi. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru. Hari ini kita akan berbicara mengenai gempa bumi. Ya, jadi tolong diperhatikan, gempa bumi itu materinya ada di halaman 339. Nah, kalau berbicara gempa bumi ini, Indonesia ini rentan dengan apa? Gempa bumi. Bahkan kalau misalkan kita coba cari tahu tentang kondisi daripada seluruh wilayah Indonesia ini, kita itu berada di zona merah sebenarnya akan bencana gempa daripada gempa bumi. Nah, perhatikan, berbicara gempa bumi ini adalah maaf, saya akan tunjukkan slide-nya. Gempa bumi ini adalah guncangan di permukaan bumi yang diakibatkan oleh pelepasan energi dari lempeng bumi yang menimbulkan gelombang seismik. Jadi itulah pengertian daripada gempa bumi. Jadi gempa bumi ini merupakan satu kejadian alam yang bersifat merusak. Walaupun orang selalu katakan ada keuntungannya juga, tetapi dilihat dari hal kecil setelah terjadinya gempa bumi. Ya, tetapi yang paling berbahaya adalah kerugiannya, bahwa gempa bumi ini merupakan kejadian alam yang bersifat merusak, bahkan mampu juga menimbulkan korban harta, benda, dan jiwa. Ya, jadi bisa merusak daripada harta, bisa merusak benda, bahkan menghilangkan daripada nyawa seseorang. Jadi kalau berbicara mengenai gempa bumi juga dikatakan bahwa kekuatan daripada gempa bumi itu bermacam-macam. Ya, jadi gempa yang kuat dapat menggetarkan bangunan-bangunan dan menyebabkan celah besar pada tanah. Jadi kekuatan dari setiap gempa yang terjadi itu bermacam-macam. Akhir-akhir ini kalau misalkan kita ikutin berita terbaru bahwa terakhir terjadi gempa bumi di daerah Bali yang kekuatannya sekitar 6,6 skala Richter. Ya, jadi setiap terjadi gempa bumi itu berbeda-beda kekuatan. Nah, kita bisa lihat contoh salah satu gempa yang mampu menimbulkan kerusakan itu terjadi pada tahun 2005. Ini kekuatan gempa bumi yang begitu besar terjadi di negara kita, khususnya terjadi di Pulau Nias. Kalau kita kembali ke dalam sejarah tanggal 28 Maret, kalau misalkan Anda masih ingat, tahun 2015, dan juga terjadi tanggal 27 tahun 2006 kalau tidak salah, terjadi di Jogja. Itu puluhan ribu orang tewas. Bahkan dikatakan dalam info yang terbaru kita dapat pada saat itu, ratusan ribu orang itu sampai kehilangan harta benda dan juga tempat tinggal. Itulah bahaya daripada gempa bumi. Nah, gempa bumi ini bukan hanya terjadi di darat, tetapi gempa ini juga bisa terjadi di dasar laut. Ya, bisa terjadi di dasar laut sehingga mampu menyebabkan gelombang pasang yang menerjang pantai. Makanya gelombang seperti inilah yang disebut dengan apa? Tsunami. Jadi kalau misalkan terjadi gempa bumi atau letusan gunung berapi di dasar laut, itulah yang akan menimbulkan apa? Tsunami. Nah, kita kembali ke sejarah juga. Tahun 2004 itu tsunami terjadi. Tsunami yang paling besar di Indonesia itu terjadi di Aceh pada saat itu, sekitar tanggal 26 Desember kalau tidak salah. Ya, diinfokan bahwa pada saat itu ada sekitar 200.000 orang yang terdampak daripada tsunami tersebut.
Maka di sini disimpulkan bahwa tsunami itu adalah rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan hingga lebih dari 900 km per jam. Jadi kecepatannya luar biasa. Ya. Tsunami itu adalah, saya ulangi, bahwa tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih dari 900 km per jam. Luar biasa. Jadi kalau misalkan laki-laki yang sering misalkan menonton MotoGP, kalau misalkan berbicara mengenai kecepatan, terkadang kecepatan maksimal mereka itu udah seperti kilat aja kita lihat masih di angka 300 km per jam. Nah bayangkan ini, kecepatan daripada gelombang tsunami itu 900 km per jam. Artinya sangat cepat. Ya. Artinya sangat cepat, 3 kali lipat. Nah, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Itulah yang menyebabkan terjadinya tsunami. Ya. Jadi perhatikan, tsunami itu terutama disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut. Itu hal yang terpenting, ya. Kemudian ada juga tsunami bisa dipicu oleh tanah longsor di dasar laut atau letusan gunung berapi di dasar laut atau akibat jatuhnya meteor yang terjadi ke laut. Ya, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tsunami, bukan hanya berbicara mengenai terjadi gempa bumi di dasar laut sehingga terjadi tsunami. Tetapi tsunami juga bisa dipicu oleh akibat tanah longsor di dasar laut. Ada longsoran tanah di dasar atau ada pergeseran lempengan di dasar laut. Itu bisa juga menimbulkan gelombang besar atau yang disebut dengan tsunami. Bahkan terjadi letusan gunung berapi di dasar laut. Dan satu lagi akibat jatuhnya meteor ke dasar laut. Itu juga akan menimbulkan beberapa gelombang besar yang sering disebut dengan tsunami, ya. Jadi tidak semua gempa bumi mengakibatkan terbentuknya tsunami. Jadi paling besar terjadinya itu apabila terjadi di dasar laut. Jadi bukan berarti ketika misalkan terjadi gempa bumi di darat maka akan terjadi gelombang tsunami, enggak, ya. Makanya dikatakan tidak semua gempa bumi mengakibatkan terbentuknya tsunami. Atau bahkan ketika misalkan pun terjadi di dasar laut, tetapi kalau misalkan letusannya kecil, ya bisa jadi kemungkinan besar tidak akan terjadi tsunami. Makanya dikatakan terjadi pada kedalaman sekian tetapi tidak menimbulkan tsunami. Nah, syarat terjadinya tsunami akibat gempa bumi ini kita bisa lihat di halaman 340. Dikatakan yang pertama, pusat gempa itu terjadi di dasar laut. Itu yang pertama. Pusat gempa harus terjadi di dasar laut. Kemudian kedalaman pusat gempa itu kurang dari 60 km. Kedalaman pusat daripada gempa itu kurang dari 60 km. Itulah syarat terjadinya tsunami akibat daripada gempa bumi. Jadi ingat, terjadinya tsunami akibat daripada gempa bumi itu yang pertama pusatnya harus berada di dasar laut. Kemudian yang kedua, kedalaman pusat gempa itu kurang dari 60 km. Nah, kalau berbicara mengenai wilayah Indonesia rawan bencana gempa dan tsunami, kita bisa lihat materinya itu di halaman 340. Siswa kalian boleh baca wilayah-wilayah mana di Indonesia yang rawan akan bencana gempa bumi dan juga rawan tsunami, ya. Di sana dijelaskan ada sekitar 22 wilayah di wilayah Indonesia yang rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Itu mulai dari Sumatera, yaitu dari Aceh ke Sumatera Utara, ke Sumatera Barat, ke Bengkulu. Makanya saya katakan bahkan sampai ke Maluku, Kendari. Itu kita lihat nanti di halaman 340. Makanya saya katakan bahwa kalau berbicara mengenai wilayah kita akan daripada kerentanan akan rawannya bencana gempa bumi dan tsunami itu sudah berwarna merah, ya. Berwarna merah artinya kita rawan akan apa? Bencana daripada gunung berapi, bencana daripada gempa bumi, dan juga bahkan bencana daripada tsunami, ya.
Itu dia wilayah-wilayah di Indonesia yang rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Siswa boleh pastikan boleh baca lagi di halaman 340 buku cetaknya yang IPA. Nah, sekarang kita lihat yang disebut dengan apa sih penyebab daripada bencana gempa bumi dan juga tsunami. Kita boleh lengkapi nanti pembahasannya. Siswa kami boleh baca di halaman 341. Nah, dikatakan di sana bahwa gempa bumi tidak hanya diakibatkan oleh faktor daripada tektonik, tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor vulkaniknya. Misalnya aktivitas magma yang terjadi di dalam dapur magma. Maka bisa kita katakan bahwa gempa bumi itu akan terasa menjelang atau saat letusan gunung berapi terjadi. Ya, gempa bumi itu akan terasa setelah menjelang atau saat letusan daripada gunung berapi. Nah, ini dia. Gempa yang diakibatkan oleh tumbukan meteor sering disebut dengan apa? Gempa meteor. Jadi ada istilah-istilah yang perlu siswa ketahui yang berkaitan dengan gempa bumi. Ada yang disebut dengan apa? Hiposentrum. Hiposentrum ini adalah sumber yang menyebabkan gempa di bawah lapisan tanah. Kemudian ada yang disebut dengan epicentrum. Epicentrum ini adalah titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas titik pusat gempa. Kemudian ada seismograf. Seismograf ini adalah alat yang digunakan sebagai pencatat daripada gempa bumi. Nah, inilah yang perlu Anda ketahui mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan gempa bumi. Jadi kalau misalkan siswa mendengarkan hiposentrum, maka kita harus memahami bahwa hiposentrum itu adalah sumber gempa yang menyebabkan gempa di bawah lapisan tanah. Kemudian kalau berbicara mengenai epicentrum itu adalah titik di permukaan bumi. Ya. Titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas dari titik pusat gempa. Kemudian alat untuk mencatat daripada gempa bumi ini yang disebut dengan apa? Seismograf. Seismograf itu boleh Anda siswa kami cari tahu nanti seperti apa modelnya, sistem kerjanya seperti apa, bisa kita lihat di media sosial yang lain seperti YouTube atau misalkan di Google saya boleh cari bagaimana sistem kerja daripada seismograf untuk mencatat getaran permukaan dan gempa bumi, atau misalkan mencatat bagaimana besar daripada gempa bumi itu. Nah, di halaman 342 dikatakan bagaimana penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi dan tsunami. Ya, ini sangat penting harus siswa ketahui. Ya, sangat penting untuk dipahami dan diketahui. Bahkan kita juga bisa harus menyampaikan kepada masyarakat atau bahkan kepada keluarga dulu yang paling utama. Ya, kepada keluarga bagaimana penyelamatan diri saat terjadinya gempa tsunami. Yang pertama, kita sudah lihat videonya, ya, bagaimana penyelamatan yang diusulkan daripada pemerintahan kita melalui video itu. Dikatakan yang pertama, lindungi kepala dan badan dengan papan. Ya, lindungi kepala dan badan dengan papan. Atau ketika misalkan kita sedang berada di kelas, maka apabila terjadi gempa bumi, hal yang paling terpenting adalah bersembunyilah di bawah daripada meja. Kemudian hindari benda-benda yang mudah jatuh, misalkan lemari, kaca, dan lampu gantung. Baik, nanti saya akan kirim bagaimana video untuk penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi dan tsunami. Ini sudah menjadi standar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana kita, sudah merilis video bagaimana masyarakat bahkan siswa sendiri mampu menyelamatkan diri saat terjadinya gempa bumi dan tsunami. Kemudian yang ketiga, hindari menggunakan lift, ya, dan eskalator. Makanya kalau di setiap gedung-gedung itu selalu dibuat apa?
selalu dibuat tangga darurat. Jadi ketika misalkan terjadi gempa bumi, inilah fungsi utama daripada apa? Tangga darurat. Hindari eskalator atau lift. Kemudian berlari keluar jika memungkinkan. Jadi kalau misalkan kesempatan kita untuk berlari masih memungkinkan, ya mari kita berlari. Ya, tetapi kalau misalkan kesempatan kita kecil untuk berlari, maka seperti kembali ke poin yang pertama, lindungi kepala dan badan dengan papan, atau kalau misalkan kita di sekolah, marilah kita bersembunyi di bawah daripada meja. Kemudian hindari benda-benda yang mudah roboh. Tadi ya, seperti misalkan ketika misalkan kita di luar, kita harus hindari contohnya papan-papan reklame. Bahkan kita juga harus hindari yang namanya tiang listrik. Ya. Kemudian ini juga penting, hindari jembatan. Ya, jangan pergi ke jembatan. Artinya, di sana aman, gara-gara tinggi, takut terjadinya tsunami, itu sangat berbahaya. Hindari jembatan, kemudian hindari gedung dan pohon. Nah, segera menuju ke tanah lapang yang terbuka. Ini yang terpenting. Biasanya di setiap instansi itu ada yang disebut dengan titik kumpul. Titik kumpul ini adalah sudah menjadi standar daripada bagaimana titik kumpul daripada sebuah instansi ketika misalkan terjadi bencana. Misalkan salah satunya adalah gempa bumi. Di setiap sekolah biasanya ada itu. Di lapangan terbuka itulah menjadi titik kumpul daripada siswa ketika misalkan terjadi gempa bumi. Ya, segera menuju ke lapangan terbuka. Kemudian Anda harus jongkok, ya, dan melindungi kepala. Jika berada dalam kendaraan, segera turun dan menjauh dari kendaraan. Jadi kalau misalkan siswa kami sedang berada di dalam kendaraan ketika terjadi gempa bumi, maka segeralah keluar dari kendaraan tersebut, turun dan menjauh. Ya, jika kalian berada di tengah atau berada di sekitar pantai, kemudian kita merasakan adanya guncangan gempa bumi dan air laut dekat pantai surut secara tiba-tiba sehingga dasar laut bisa terlihat, maka ini sudah menjadi isyarat bahwa akan terjadi apa? Tsunami. Jadi kalau misalkan kita berada di bibir pantai misalkan, kemudian kita melihat ada terjadinya surut gempa bumi, kita merasakan terjadinya gempa bumi, kemudian kita melihat air laut di dekat pantai itu surut secara tiba-tiba sehingga dasar laut itu kelihatan, maka kita harus segera lari menuju ke tempat yang lebih tinggi. Atau misalkan kalau misalkan kita melihat di sana ada perbukitan, segeralah bergegas menuju ke perbukitan. Karena itu bisa menjadi isyarat akan terjadi apa? Akan terjadi tsunami. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus sebenarnya disampaikan kepada masyarakat melalui siswa kami kepada orang tua atau kepada keluarga yang lain, bahwa isyarat-isyarat seperti ini harus diketahui mereka supaya mereka bisa terhindar daripada bahaya daripada gempa bumi. Oke, itu dia berbicara mengenai gempa bumi. Nah, materi kita akan kita lanjut nanti pada pokok pembahasan berikutnya mengenai cuaca. Ya, ini pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai cuaca nanti. Ya, bahwa cuaca itu seperti apa, kemudian bagaimana terjadinya cuaca, kemudian bagaimana mengukurnya itu kita akan bahas nanti pada pertemuan yang berikutnya. Jadi ketika misalkan siswa kami sudah mendengarkan tutorial video ini tentang penjelasan akibat daripada gempa bumi ini, ya diharapkan siswa kami sudah mampu memahami apa itu gempa bumi, kemudian bagaimana gempa bumi bisa terjadi, kemudian bencana-bencana apa yang bencana-bencana apa yang dialami ketika misalkan terjadi gempa bumi. Kemudian tadi sudah saya jelaskan juga wilayah-wilayah mana yang menjadi rawan bencana gempa bumi. Kemudian bagaimana kita sebagai siswa mampu menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi dan tsunami.
Jadi materi kita hari ini cukup sampai di sini aja. Kita akan bahas mengenai gempa bumi. Di akhir daripada pembelajaran hari ini, perhatikan di halaman 342 ada di sana uji kompetensi 10.1. Uji kompetensi 10.4. Uji kompetensi 10.4. Sana ada 6 soal yang harus kita kerjakan. Ya, kerjakan di buku catatanmu. Ya, kerjakan di buku catatanmu. Materinya boleh Anda buka atau siswa buka di halaman 339 sampai dengan 342, yaitu berbicara mengenai gempa bumi. Jadi ada 6 soal, nanti kamu kerjakan di buku catatan. Seperti biasa, tulis soal kemudian langsung jawab, tulis soal jawab. Seperti itu, nanti hasilnya kamu kirim melalui foto melalui WA Sermarbu. Baik, cukup sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Saya harapkan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu berdoa ya, supaya kita selalu dijauhkan dari wabah penyakit yang saat ini sedang terjadi di negara kita. Baik, cukup sampai di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati.